perkenalkan nama aku Mauda dengan NIM 3232 121003. Nah, di video kali ini aku akan membuat video reaction yang membahas tentang biografi R.A. Kartini sebagai pelopor emansipasi wanita. Jadi, sebenarnya teman-teman, baru-baru ini aku baru nemuin nih satu video yang mengenai biografi R.A. Kartini sebagai pelopor emansipasi wanita. Nah, namun setelah aku cari-cari nih di YouTube video, di Google, itu banyak sekali ya yang menjelaskan bahwasannya tokoh emansipasi perempuan di Indonesia itu adalah R.A. Kartini. Namun anehnya di video yang aku reaction ini tidak menjelaskan gitu, tidak menyinggung tentang tokoh-tokoh lain yang mungkin berjuang sama seperti R.A. Kartini. Justru di video ini aku akan membahas bukan hanya Kartini. Siapakah sebenarnya pelopor emansipasi perempuan Indonesia? Jadi kalian langsung aja nonton video ini. Check it out. Raden Ajeng Kartini merupakan seorang pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Melalui surat-surat yang ia kirimkan kepada temannya seorang Belanda, Stella Zehandelar, dirinya aktif menceritakan bagaimana terbelakangnya perempuan-perempuan Jawa. Oke, kalian sudah melihat kan teman-teman bagaimana videonya yang menjelaskan biografi R.A. Kartini dan juga bagaimana perjuangan R.A. Kartini sehingga ia disebut sebagai pelopor emansipasi perempuan Indonesia. Nah, mari kita analisis dulu nih teman-teman. Apa sebenarnya arti pelopor ini? Nah, kalau saya lihat dari Wikipedia, pelopor itu adalah seorang yang menemukan salah satu yang pertama, menemukan sesuatu, memperjuangkan sesuatu yang ia itu tanpa memanfaatkan pengalaman orang lain. Jadi dia nih yang pertama. Namun kalau menurut KBBI, pelopor yang artinya berjalan terlebih dahulu, yang berjalan di depan tentang perarakan dan sebagainya, perintis jalan, pembuka jalan, atau pionir. Nah, dalam hal ini artinya bahwasanya pelopor itu adalah orang yang pertama. Dan apa itu emansipasi? Emansipasi itu kalau diambil dari Kompas.com itu artinya adalah pembebasan dari perbudakan atau persamaan hak dalam berbagai kehidupan masyarakat yang biasanya itu dari kaum wanita dan juga kaum pria. Nah, kita kritisi ya teman-teman bahwasannya ketika disebut Kartini sebagai pelopor emansipasi perempuan Indonesia, itu artinya Kartini merupakan satu-satunya perempuan yang memperjuangkan perempuan Indonesia, membebaskan perempuan Indonesia dari perbudakan dan sehingga sampai pada pemersamarataan gitulah, seperti itulah teman-teman. Nah, tentunya hal ini bahkan dipertegas pada salah satu jurnal, yaitu Jurnal Pendidikan dan juga Penelitian Sejarah yang berjudul Kartini sebagai pelopor dan perjuang emansipasi wanita di Indonesia, yang pada halamannya itu menjelaskan bahwasanya sebagai seorang pelopor emansipasi wanita Indonesia, Kartini merupakan perintis dan pembuka jalan pertama kali agar wanita di Indonesia mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, tentunya hal ini sangat keliru. Kenapa selalu Kartini yang disebut pertama kali sebagai perintis? Nah, dalam video ini aku akan jelaskan lebih mendalam lagi ya guys. Di sini Kartini digambarkan sebagai satu-satunya pelopor perempuan Indonesia. Padahal kenyataannya itu lebih kompleks gitu. Ada banyak tokoh-tokoh yang terdahulu atau sejajar atau bahkan setelah Kartini yang sama memperjuangkan emansipasi perempuan juga gitu. Nah, salah satu contohnya itu adalah Dewi Sartika dari Bandung yang sudah mendirikan sekolah atau sekolah istri itu pada tahun 1904. Nah, sekolah khusus perempuan yang kemudian berkembang menjadi puluhan sekolah lain di Jawa Barat. Nah, pengertian ini saya ambil dari artikel Antara Humaniora yang berjudulkan Tak Hanya Kartini di Sederet Pahlawan Wanita di Indonesia. Nah, tidak hanya Dewi Sartika teman-teman, ada yang juga yang disebut dari Sumatera Barat, yaitu Rohana Kudus, yaitu seorang jurnalis perempuan yang sangat luar biasa. Pada tahun 1911 ia mendirikan sekolah kerajinan Amin Setia untuk memberdayakan perempuan, dan setahun kemudian pada tahun 1912 ia mendirikan Surat Kabar Sunting Molajo. Dia perempuan pertama di Indonesia.
yang menjelaskan bahwasannya Kartini adalah pelopor emansipasi wanita. Nah, kita juga sudah tahu kan tadi apa itu pelopor dan apa itu emansipasi. Pelopor adalah orang yang terdahulu, sedangkan emansipasi adalah pembebasan dari perbudakan. Nah, di sini itu artinya Kartini dinobatkan sebagai pelopor atau orang yang terdahulu yang telah membebaskan wanita dari perbudakan. Namun setelah dari bukti-bukti yang saya tunjukkan, ada dua tokoh yang memang saya katakan kepada teman-teman semua bahwasanya ada Dewi Sartika dan juga Rohana Kudus yang terlebih dahulu sudah langsung mengimplementasikan apa ide-ide yang memang telah dituliskan oleh Kartini. Kita tidak bisa menganggap bahwasanya Kartini ini tidak melakukan apapun dalam menjadi seorang tokoh perempuan gitu. Tetapi dalam hal ini kata pelopor menjadi hal yang sangat keliru teman-teman, karena bisa saja hal ini memancing pikiran seorang yang mendengarnya bahwasannya oh dialah perempuan yang pertama dan tidak ada perempuan lain nih gitu. Jadi di sini saya memberikan bahwasannya ternyata ada Dewi Sartika yang duluan telah membentuk pendidikan, telah memberikan atau memberikan kepada perempuan-perempuan pada masa itu tentang bagaimana pendidikan di pada tahun 1904, dan juga Rohana Kudus yang memang sudah mengejar dari umur 10 tahun gitu ya teman-teman. Jadi ketika dikatakan Kartini sebagai pelopor emansipasi itu saya rasa sangat keliru ya teman-teman dari bukti-bukti yang sudah saya sampaikan. Nah, jadi teman-teman, kenapa nama Kartini ini sangat luas sekali narasinya? Itu karena pada masa Orde Baru pemerintah ingin memberikan simbol perempuan ideal dalam sejarah, dan tentunya dalam emansipasi perempuan di Indonesia bukan hanya berpatok pada satu nama tokoh saja gitu yang dianggap sebagai pelopor, tetapi sebelum itu ada tokoh-tokoh lain yang memang sudah terlebih dahulu mewujudkan apa yang memang menjadi keinginan Kartini, namun berbeda daerah. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil di sini bahwasannya video ini saya buat untuk menjelaskan kekeliruan yang terjadi, bahwasannya ternyata arti pelopor ini memang sangat mempengaruhi sekali dalam pemahaman